Shalom. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Klase Semarang Timur, edisi Selasa 9 Maret 2021. Mari kita datang pada Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami mengucapkan segala puji dan syukur. Pada saat ini bersama-sama kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami dan kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima taburan benih firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita di dalam kitab Mazmur 84 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada saat ini, rindu kediaman Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu topik yang sering menjadi percakapan setiap kali saya bertemu dengan jemaat belakangan ini adalah, Pak Pendeta, saya sudah rindu untuk bisa beribadah bersama-sama secara tatap muka di gedung gereja. Sampai-sampai ada salah satu warga gereja yang foto di depan gedung gereja. Kami, para adiuswa atau kami, anak-anak sekolah minggu, mohon diberikan kesempatan untuk ibadah di gereja dengan protokol kesehatan yang ketat, dengan durasi waktu yang singkat. Sungguh, saya sangat rindu datang di rumah Tuhan. Saya berdoa dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kapan kami Engkau izinkan untuk datang beribadah kepada Tuhan? Ya, kapan kami bisa berkumpul, kapan kami bisa memuji nama-Mu dengan sukacita, seperti firman-Mu di dalam kitab Mazmur 84 ayat yang kelima. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, semuanya juga paham, semuanya juga tahu bagaimana dampak dari pandemi COVID-19. Semua aktivitas dibatasi, semuanya turut merasakan dan semuanya sudah mengerti bahwa setiap orang percaya mencintai rumah Tuhan dan rindu kediaman Allah. Apakah Bapak, Ibu, Saudara pernah merindukan seseorang? Apa yang paling diharapkan dari dia? Jawabannya adalah ingin bertemu atau berjumpa. Alangkah bahagianya dan indahnya bisa bertemu bersama dengan orang yang kita rindukan, terlebih rindu berjumpa dengan Tuhan. Pemazmur ini menunjukkan betapa besar kerinduannya bisa hadir dan berdiam di rumah Tuhan. Dalam kitab Mazmur 84 ayat yang kedua, betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Demikianlah pengakuan Bani Korah di awal Mazmur 84, tak sekedar pengakuan di mulut, namun pemazmur sungguh merindukan rumah Tuhan. Sama saja artinya merindukan Tuhan itu sendiri, karena pengertian rumah mengacu kepada kondisi kehadiran Tuhan. Tuhan bersemayam di rumah Tuhan atau di gereja. Dalam konteks Israel pada masa itu,
Bait Allah di Yerusalem merupakan pusat peribadahan umat Israel. Itu berarti Bait Allah juga merupakan pusat jati diri bangsa Israel. Sehingga berada di Bait Allah merupakan kerinduan setiap orang Israel. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di Bait Allah pemazmur merasa diterima karena Allah tidak pernah membuang manusia. Allah mengasihi manusia. Bahkan burung pipit dan burung layang-layang pun mendapatkan tempat. Di dalam Mazmur 84 ayat yang keempat, bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Pemazmur pun akhirnya mengakui bahwa Allah memelihara setiap ciptaannya, terlebih umat manusia. Saudaraku, di tengah pandemi COVID-19, mungkin perasaan kita sama seperti pemazmur. Itu sungguh wajar dan manusiawi. Namun mungkin ini bisa menjadi sumber penghiburan kita juga. Paulus menasehatkan dan mengingatkan kepada jemaat di Korintus di dalam surat 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 16 dan 17b. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah Bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Sebab Bait Allah adalah kudus dan Bait Allah itu ialah kamu. Saudaraku, Tuhan menghendaki supaya kita membuka diri Tuhan yang bertahta dalam diri kita, agar Tuhan boleh menyucikan hidup kita dan rahmat Tuhan hadir melalui hidup kita. Sebab Bait Allah adalah kudus dan Bait Allah itu ialah kamu, dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-17b. Marilah kita menjadikan sebuah tempat hidup kita adalah rumah Tuhan, sehingga kita berjumpa dengan Tuhan dengan melayani sesama, siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Rindu kediaman pada rumah Allah itu berarti menjadikan semua tempat adalah tempat ibadah, sehingga kita dapat memuji memuliakan nama Tuhan dan berdoa berjumpa dengan Tuhan di mana saja, kapan saja. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita datang pada Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas sabda firman-Mu. Kami semua merindukan rumah Tuhan, dan Engkau bertahta di dalam kehidupan kami. Ajarkan kepada kami untuk mewartakan kasih Kristus kepada sesama kami dimanapun kami berada melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.